Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat. Jumpa lagi bersama saya Mega Laksana di selaku radio host dari Suara Sidoarjo. Dan tentunya kembali menyapa di program sore hari ini, tentunya di program Teknopedia yang hadir setiap hari Selasa pukul 3 hingga 17 nanti ya. Dan tentunya sahabat, bagi sahabat yang ingin bergabung bisa langsung aja mampir di YouTube live kami di Suara Sidoarjo Live. Dan tentunya program Teknopedia ini juga disiarkan serentak bersama Lembaga Asosiasi Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Ada Ersal Nganjuk FM 105,3, ada Praja Angkasa Tergale FM 88,9, ada RGR Tulungagung FM 90,1. Dan bagi sahabat yang ingin berinteraksi bersama kami bisa langsung aja hubungi melalui media sosial kami. Ada bisa melalui Facebook kami di Suara_Sidoarjo ataupun Instagram kami di Suara_Sidoarjo, atau juga bisa langsung chat di YouTube live kami di Suara Sidoarjo Live. Dan tentunya sahabat yang ingin menghubungi kami melalui WhatsApp redaksi bisa dengan nomor 0811309109. Dan program Teknopedia ini kali ini mengenai tema serba-serbi pembayaran digital. Waduh, gak asing lagi nih di telinga masyarakat, apalagi tentunya di sahabat Jawa Timur tentunya ya. Nah, tentunya dengan siapa sih kalau enggak nantinya itu dengan narasumber yang terpercaya dan juga ahlinya di bidang IT dan juga mengenai pembayaran digital. Dan saat ini Mega sudah bergabung dengan narasumber kita. Ada Andri, Regional Manager OVO Jawa Timur, dan tentunya dari Anugrah Pratama ada Mbak Diah. Ini yang sudah bergabung melalui Zoom saat ini. Mungkin Mega sapa terlebih dahulu ya untuk sore ini. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Sore, Mbak Mega. Waduh, rame sekali nih ya. Kalau dilihat dari Zoom ini banyak sekali yang join. Kalau boleh saya sapa satu-satu ini ya. Ada Mbak Diah dari Anugrah Pratama. Halo Mbak, apa kabar Mbak? Baik-baik. Iya. Speakernya famous, makanya yang ikut banyak di Zoom. Oh gitu. Waduh. Tentunya ini ada Mas Indra Arya, ada dari Mas Andri Juniarta, ada Mas Rudi Setiadijaya. Wah, ini banyak banget ya ini yang join ya. Bener famous ini ya. Kalau nggak di tagline-nya di belakang ini background-nya udah tulisannya OVO. Siapa sih nggak tahu nama itu ya. Udah terpampang nyata, warnanya ungu lagi, mentereng di mana-mana. Oke, kalau ngomongin masalah serba-serbi pembayaran digital ya Mbak Dia ya, ini udah kalau lihat dari sejarahnya ini 2017 gak sih mulai adanya platform digital untuk payment gitu. Dan tentunya gak asing lagi nih bagi kalangan anak milenial seperti muda-mudi yang saat ini apa-apa itu langsung handphone aja, kemana-mana lebih ketinggalan uang apa ketinggalan handphone. Pasti milihnya daripada ketinggalan uang, mending aku lebih baik bawa handphone gitu. Lebih baik ketinggalan uang gitu katanya. Waduh. Iya bener sih Mbak Mega. Jadi kesempatan Teknopedia hari ini kan kita dengan Anugrah Pratama, biasanya kita memang mengundang teman-teman kita, partner-partner kita ya, untuk melakukan siaran bareng, untuk memberikan edukasi yang baik kepada teman-teman Suara Sidoarjo dan juga pendengar yang lain. Nah kali ini kesempatannya dengan ada Mas Andri dari OVO. Siapa sih nggak kenal OVO, dan berhubungan dengan teknologi digital payment ya, pembayaran digital. Tapi khusus hari ini yang dibahas itu tentang UMKM. Jadi kayak pembayaran digital, kemudahan tentang UMKM kayak gitu sih Mbak Mega. Oke, nah ini berarti dibantu ya untuk mensejahterakan perekonomian lah ya. Betul. Kesempatan kali ini saya kenalin ada Pak Andri, atau Mas Andri, saya sebutnya Mas Andri ya, Mas Andri Juniarta dari OVO. Nah, kalau Anugrah Pratama cuma bagian moderator yang tengah-tengah menjembatani aja. Nanti selanjutnya Mbak Mega handle sama Mas Andri, silakan yang akan dijelaskan tentang pembayaran digital kayak gitu sih. Oke, nah ini kalau lihat antusias sahabat Jawa Timur ya tentunya ya. Ini kalau di WhatsApp ini ada beberapa yang sudah nyapa. Halo Mas Andri gitu. Ini ada dari kalau saya baca ini ya dari WhatsApp redaksi, ini ada beberapa ya. Danang di Waru, ini ternyata dia itu salah satu ini salesnya OVO. Salesnya OVO ini menyapa, halo Mas Andri gitu. Saya salah satu sales OVO gitu.
Iya, terima kasih. Iya ya, waduh ini udah terkenal belum belum apa-apa ini udah disapa duluan oleh karyawannya ya. Oke, mungkin untuk selebihnya bakalan dijelasin sama Mas Andri ya Mbak ya. Betul, betul Mbak Mega. Nah, silakan Mas Andri, Mbak Mega, untuk forumnya bisa diambil. Iya, mungkin Iya, untuk perantaranya ya beberapa para era digital saat ini banyak teknologi yang berkembang ya untuk mempermudah kehidupan dan salah satunya ini mungkin teknologi aplikasi pembayaran online gitu. Dan untuk jelasnya ini fungsinya sebenarnya itu bagaimana sih? Menguntungkan kita sebagai pengguna atau justru menguntungkan bagi pihak perusahaan yang membuat aplikasi tersebut? Mungkin selengkapnya bakalan dijelaskan oleh Mas Andri. Silakan Mas Andri. iya. Terima kasih Ibu Dia, Ibu Mega. Selamat sore semua pendengar radio Suara Sidoarjo. Semoga sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Perkenalkan saya Andre Juniarta dari OVO Jawa Timur. Sekilas tentang OVO, mungkin sudah cukup familiar ya di Bapak Ibu semua, mungkin juga banyak juga pengguna OVO di Jawa Timur. Saat ini kalau kita bicara tentang OVO, OVO itu merupakan platform pembayaran digital dan layanan keuangan yang cukup famous ya, cukup terkenal juga di Indonesia. Kita terdepan. Kemudian kami dari OVO sendiri memang berusaha meningkatkan akses layanan melalui berbagai macam produk keuangan kita. Saat ini dari OVO sendiri memang sudah hampir 1 juta merchant ya yang sudah bergabung menjadi OVO merchant di kurang lebih sekitar 430 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Saat ini untuk aplikasi OVO sendiri sudah bisa mengakses berbagai layanan keuangan seperti pembayaran, kemudian untuk transfer, top up, tarik dana, kemudian kami juga sudah masuk ke dalam pengembangan untuk sistem keuangan lainnya atau finance service lainnya, yaitu berupa asuransi, investasi, dan juga pinjaman di seluruh Indonesia. Di OVO sendiri ada hashtag pakai OVO aja, dan ini menandakan bahwa pengguna OVO sendiri bisa mengandalkan OVO untuk segala kebutuhan finansialnya dan tidak hanya sebatas pembayaran. Kemudian dari OVO sendiri dalam 4 tahun perjalanan OVO di Indonesia kami hadir, di 2 tahun pertama kami telah berhasil menjadi perusahaan techfin unicorn pertama di Indonesia yang kami raih itu di kurang lebih tahun 2019. Mungkin demikian sekilas tentang OVO, Mbak Mega. Iya, kalau ngomongin udah platformnya itu warnanya mentereng warna ungu nih, nggak udah familiar pasti semuanya para milenial ini siapa sih nggak kesehariannya itu kalau nggak dikit-dikit top up OVO dong gitu. Oke, mungkin bisa dijelaskan juga nih Mas ya mengenai bagaimana sih tren pembayaran digital di Indonesia saat ini lebih semenjak kehadiran pandemi apa dampak yang pada payment digital gitu. Baik, kalau kita bicara mengenai landscape ya pembayaran digital saat ini memang semenjak pandemi COVID-19 terjadi, ini memang berdampak secara global termasuk Indonesia. Masyarakat sendiri mau tidak mau seolah-olah harus mulai beradaptasi ya, mengadopsi gaya hidup baru atau era new normal yang memang lebih cenderung ke arah kehidupan serba digital. Hal ini juga didukung oleh data terbaru juga dari penelitian ACI Worldwide dan Yugo sendiri, yang bahkan menyatakan bahwa konsumen Indonesia memang saat ini ya, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini, memang lebih memilih metode pembayaran dengan menggunakan dompet atau uang digital. Dan sesuai dengan tren pembayaran digital yang juga kian meningkat semenjak kehadiran pandemi, tentunya tren ini juga
amat sangat berpengaruh pesat pada pertumbuhan transaksinya OVO. Hal ini didukung juga dengan peningkatan pada jumlah transaksi online merchant OVO yang meningkat sebesar 76% pada paruh pertama tahun 2021. Kemudian selama pembatasan sosial yang diberlakukan kemarin, Bapak Ibu juga merasakan ya PSBB, PPKM dan lain-lain, pertumbuhan transaksi pengguna untuk membayar ya, terutama kebutuhan logistik juga ya, menggunakan OVO juga naik hampir sekitar 40%. Oke, nah kalau mungkin bisa juga dijelaskan juga. Tadi kan ada beberapa research ya yang sudah disampaikan. Kira-kira mungkin alasan milenial rata-rata untuk menggunakan digital payment ini sebenarnya itu atas dasar apa? Kalau sebenarnya bisa dianalisa dari Mas Andri sendiri gitu. Baik, terima kasih Mbak Mega. Memang saat ini dari OJK juga ya dan Bank Indonesia juga saat ini memang menargetkan tingkat inklusi keuangan Indonesia itu naik 90% pada nanti tahun 2024. Yang sebelumnya pada tahun 2019 itu sekitar 76,19% dan 67,8% di tahun 2016. Hadirnya digitalisasi di sektor keuangan ini merupakan salah satu hal yang bagus ya bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Inklusi keuangan sendiri memang saat ini sangat dibutuhkan sekali bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi adanya akses ya atau dapat menjangkau ke seluruh masyarakat yang saat ini ada gitu dari berbagai macam kalangan usia. Jadi kami mengajak juga para generasi muda milenial yang memang belajar untuk masuk ke dalam industri keuangan ya, yang mungkin kalau kita mau buka tabungan di bank kan mungkin harus punya KTP terlebih dahulu misal gitu ya. Nah kemudian dengan adanya pembayaran digital ini melalui aplikasi itu amat sangat mudah gitu kan. Tinggal mendownload aplikasi aja, kemudian nanti generasi muda atau milenial sudah bisa tergabung ke dalam inklusi keuangan yang ada dan hadir di seluruh Indonesia gitu. Iya, tadi kan sempat disinggung nih Mas mengenai UMKM nih. Nah ngomong-ngomong UMKM ini berarti membantu meningkatkan mensejahterakan perekonomian negara ya, atau daerah-daerah tertentu gitu kan ya. Nah kira-kira apa saja sih peran payment digital dalam mendukung UMKM di Indonesia sendiri? Baik, terima kasih. Sejak awal kehadirannya, OVO terus berupaya untuk memberdayakan dan merangkul setiap merchant yang sudah tergabung menjadi bagian dari keluarga besar OVO. Termasuk UMKM yang saat ini seperti kita ketahui memang memegang peranan penting dalam mengembangkan ekosistem OVO, bahkan untuk mendorong perekonomian Indonesia. Menandakan bahwa potensi pada sektor ini sangat besar. Selama ini OVO bersama dengan regulator dan pemain fintech lainnya merangkul UMKM tersebut agar bisa terjun ke ranah digital. Kami mendukung inisiatif pemerintah dalam mensukseskan pembayaran menggunakan KRIS dengan mengedukasi dan mengajak UMKM untuk turut serta dalam mengadopsi transformasi digital. Kemudian berdasarkan, kalau kami izin kutip ya, berdasarkan survei Core Indonesia mengungkapkan saat ini sekitar kurang lebih 84% UMKM menyatakan terbantu oleh aplikasi OVO di tengah pandemi. Kemudian sekitar kurang lebih 82% mitra OVO juga terbantu
oleh ekosistem OVO di tengah pandemi. Dengan kontribusi ekosistem tersebut mencapai kurang lebih sekitar 18% dari total penjualan UMKM. Jadi ini Kemudian cukup tinggi ya tingkat partisipan dan juga pendapatan atau keunggulannya gitu ya. Tapi kalau sampainya keunggulan dari layanan payment digital ini untuk UMKM-nya sendiri itu apa ya Mas ya? Boleh dijelaskan juga? baik, eh, terkait pembayaran digital di UMKM, yang pertama dari OVO sendiri memang saat ini mendukung dalam hal ini Bank Indonesia untuk terus melakukan sosialisasi terkait penggunaan KRIS, Quick Response Indonesia Standard. Artinya di UMKM tersebut itu bisa menerima pembayaran digital dari semua lembaga keuangan, baik itu perbankan maupun non-perbankan. Kemudian KRIS tersebut memang kami mengajak juga para pelaku UMKM untuk tergabung ke dalam inklusi keuangan yang selama ini mungkin kalau pelaku UMKM itu masih banyak manual ya, misalkan dalam pencatatan penjualan masih harian, kemudian masih menerima uang cash, kemudian masih masih belum tersentuh secara menyeluruh ya dalam inklusi keuangan. Nah, kami mengajak merchant-merchant tersebut untuk tergabung menjadi merchant OVO agar bisa masuk ke dalam inklusi keuangan. Manfaat yang didapatkan oleh merchant tersebut adalah yang pertama, dia akan tergabung ke dalam ekosistemnya OVO. Di kami juga bisa membantu mereka untuk transaksi offline-nya itu menggunakan KRIS. Jadi mudah sekali, tinggal scan kemudian bayar, bisa dari bank maupun lembaga keuangan non-bank. KRIS ini, mohon maaf, KRIS ini kepanjangan dari aplikasi atau programnya apa gimana nih? Aplikasi menunya apa gimana nih? Baik, KRIS ini kepanjangannya Quick Response Indonesia Standard. Jadi bentuknya seperti barcode, QR code yang bisa dijumpai di merchant-merchant yang ada di wilayah Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Jadi barcode tersebut bisa ditempel di merchant tersebut, ada kayak QR code gitu. Nah, itu merupakan alat bayar, alat penerima pembayaran. Jadi semua bank maupun PJSP ya, seperti kami, OVO dan lain-lain, itu bisa bertransaksi menggunakan KRIS tersebut. Alatnya, jadi KRIS tersebut di-scan melalui aplikasi OVO, nah kemudian bisa langsung bayar. Manfaat buat merchant adalah tidak perlu lagi menyiapkan uang kembalian, kemudian tidak perlu lagi khawatir uang palsu, kemudian transaksi pencatatan penjualannya itu bisa secara digital, sehingga nanti merchant tersebut bisa kalau mau mengajukan pinjaman ke bank ya, dia sudah punya rekapan penjualan secara lengkap dan detail seperti itu. Dan dari OVO juga bukan hanya bisa membantu para pelaku UMKM ini untuk berjualan offline ya dalam bayaran digital, kami juga bisa membantu nanti para pelaku UMKM juga berjualan secara online melalui aplikasi Grab nanti yang menjadi bagian dari ekosistemnya. Oke, jadi KRIS ini membantu untuk merekap gitu ya, istilahnya itu membantu membuatkan kas gitu ya? Seperti itu, betul. Seperti itu. Transaksi hariannya. Oke. Jadi kalau bisa dikatakan OVO ini juga membantu untuk para UMKM atau tidak hanya UMKM aja ya, tapi pengusaha-pengusaha kecil yang dia itu tidak memiliki toko fisik atau tokonya goib gitu. Sebetulnya untuk dari OVO sendiri, kita ada merchant yang kategorinya dia ada tokonya gitu ya. Kemudian yang kedua juga ada merchant yang memang dia hanya fokus jualan online shop lah, yang bisa melalui misalkan sosial media ya, Instagram, Facebook, kemudian via WhatsApp. Nah, itu pun juga kami bisa membantu untuk
pembayaran menggunakan aplikasi OVO. Seperti itu. Oke. Jadi kalau merchant yang offline yang memang tersedia di mall atau di pinggir-pinggir jalan misalkan, kami bisa membantu pembayaran digitalnya berupa kris, ya, alat kris. Kemudian untuk pembayaran online-nya kami bisa bantu juga. Oke. Nah, untuk itu berarti kalau sebenarnya ini misalnya nih saya punya usaha, tapi saya tidak kuat untuk membuat membuat store gitu ya. Jadi saya membuatnya itu melalui online. Nantinya itu juga akan dibantu dari sistem transaksinya sendiri ya, Mas ya? Betul. Transaksinya bisa kita bantu secara digital juga. Oke. Tapi untuk kalau sebenarnya saya ingin pinjam modal ke bank, itu juga apakah nanti itu bisa dipermudahkan seperti orang yang memiliki pembayaran yang bisa melakukan pembayaran fisik dan juga memiliki toko fisik tadi itu? Tentunya bank juga punya syarat dan ketentuan juga yang berlaku ya, Mbak Mega. Jadi kalau dari OVO memang hanya membantu nanti ya dia punya transaksinya tuh harian, misalkan satu hari 100 transaksi, kemudian uang hasil transaksinya benar akan masuk ke rekening yang punya misalkan. Nah itu kan bukti-bukti itu kan nanti bisa dijadikan salah satu persyaratan juga ya pengajuan kredit ke bank seperti itu. Oke, nah kita jeda terlebih dahulu ya Mas untuk sesi berikutnya karena ada iklan yang mau lewat berikut ini. Baik, terima kasih. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah, Kita IKM. Syarat menerima fasilitas Kita IKM yakni memiliki nomor induk berusaha, memiliki nomor izin usaha, memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Pengajuan perizinan bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Fasilitas dari Kita IKM, pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN dan tidak dipungut PPNBM. Manfaat yang didapat dari Kita IKM, prosedur ekspor impor lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha dan arus kas lancar, serta meningkatkan daya saing. Info lengkap hubungi di nomor 15000225, 15000225 atau Facebook, Twitter, dan juga Instagram Bea Cukai RI. Dan bisa juga lewat website www.beacukai.co.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi, di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis.
Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Masih di program Teknopedia yang hadir di sore hari ini tentunya dengan narasumber Mas Andri selaku Regional Manager OVO Jawa Timur. Bekerja sama bersama Anugerah Pratama dan tentunya disiarkan serentak bersama Lembaga Asosiasi Lembaga Publik Lokal Jawa Timur. Dan tema kali ini mengenai serba-serbi pembayaran digital. Bagi sahabat Jawa Timur yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung aja hubungi nomor redaksi kami di 0811 309 1009 atau bisa juga melalui media sosial kami. Instagram kami Suara_Sidoarjo, di Facebook kami di Suara_Sidoarjo ataupun Twitter di Suara_Sidoarjo, atau juga bisa melalui chat live di YouTube kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Nah, tadi kalau sehubungan mengenai perbincangan kita ya Mas Andri. Ya, Mbak. Iya, kalau tadi bisa disambungkan kembali mengenai peningkatan UMKM gitu kan ya. Apa saja peran payment digital dan mendukung UMKM di Indonesia. Terus dilanjutkan apa target ke depan dan atau fokus Mas Andri sendiri dalam melayani para pengguna payment digital ini gitu. Baik, untuk fokus ke depannya dari OVO, tentunya kami memang terus mengajak atau melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas untuk bisa masuk ke dalam literasi keuangan. Jadi kami membantu masyarakat luas melakukan sosialisasi agar paham mengenai mengelola keuangan secara digital, agar juga mereka juga bisa masuk ke dalam inklusi keuangan yang menyeluruh bagi kita ke depan, seperti itu, Mbak Mega. Karena beberapa manfaat dari inklusi keuangan juga, yang pertama juga bisa meningkatkan efisiensi ekonomi, kemudian bisa juga mendukung stabilitas sistem keuangan, kemudian juga mendukung pendalaman pasar keuangan dan mungkin juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan. Seperti itu. Iya. Kalau dilihat-lihat nih ya, OVO ini memberikan pelayanan yang terbaik untuk para nasabahnya. Nasabah, bisa dibilang nasabah atau penggunanya ya ini? Pengguna mungkin. Pengguna ya. Bagi penggunanya. Nah ini kalau selain para UMKM nih, apalagi masyarakat ataupun orang-orang milenial yang saat ini menggunakan OVO ini, kira-kira dia merasakan untuk sejauh ini ya Mas ya, malah justru merasakan kerugian atau merasakan keuntungan? Baik, terima kasih. Mungkin selama ini yang kita ketahui bersama, OVO hanya bisa digunakan sebagai alat transaksi pembayaran aja. Sebetulnya dari OVO juga banyak sekali service atau layanan-layanan yang kami berikan kepada pelanggan, terutama bagi pelanggan misalkan yang saat ini senang berbelanja online gitu ya, di Tokopedia, kemudian dibeli-beli di Lazada misalkan. Nah, OVO hadir di sana sebagai salah satu metode pembayaran. Jadi bisa cukup lebih mudah juga gitu kan menggunakan aplikasi OVO. Dan biasanya kalau belanja di marketplace atau e-commerce itu biasanya suka dapat cashback. Nah, iya, seneng banget ini apalagi kalau ngomongin cashback itu ya Mas ya. Apalagi saya ini ya yang suka menggunakan aplikasi pembayaran payment digital gini, kalau ada cashback atau klaim voucher gitu, langsung buru-buru tuh ngabisinnya gitu. Sekali Mbak Mega. Nah kemudian dari OVO sendiri juga bisa juga digunakan di layanan transportasi kami ya, di Grab ya, itu juga bisa menggunakan OVO. Kemudian kami juga bisa, di aplikasi kami juga bisa saat ini tuh kayak membeli pulsa, kemudian paket data, kemudian voucher game, kemudian juga bisa menerima sekarang kalau yang Bapak Ibu mau bayar PBB ya, pajak PBB itu
itu juga sudah bisa dibayarkan melalui aplikasi OVO. Oh, Saat ini udah bisa ya? Waduh, paket komplit ini ya. Semua pembayaran bisa langsung menggunakan OVO gitu ya. Semua pembayaran bisa dilakukan di aplikasi OVO. Kemudian kayak PBB ini di Sidoarjo sudah bisa. Kemudian beberapa daerah penyangga lain juga sudah bisa membayarkan menggunakan aplikasi OVO. Dan saat ini dari OVO sendiri memang sudah meningkat ya pelayanannya itu ke dalam jasa keuangan. Kita juga ada peer-to-peer lending. Ini juga pinjaman pada para pelaku UMKM nanti mungkin bisa dibantu dari Bank BRI ya, juga mengajukan dari aplikasi OVO. Ini bagi merchant-merchant yang sudah tergabung menjadi merchant OVO. Kemudian di kami juga ada bisa juga belajar investasi nih. Nah ini yang uniknya di OVO. Waduh, gimana tuh? Boleh dijelaskan ini, Mas? Ya, jadi bagi generasi milenial sekarang dengan sudah terbukanya era informasi sekarang, itu tuh sudah banyak generasi muda yang pengen tahu gimana sih cara mau investasi uang gitu kan, mau nabung tuh bukan cuma di bank gitu kan, ternyata tuh ada juga tempat nabung selain di bank gitu kan, yaitu di saham mungkin atau reksadana gitu kan. Nah dari OVO sendiri tuh sebetulnya bisa memfasilitasi itu. Jadi di OVO ada namanya OVO Invest. OVO Invest ini ada dua ya, ini juga ada OVO yang berbasis syariah ya, ada OVO Invest berbasis syariah, ada juga yang berbasis yang non syariah. Jadi di OVO sendiri ada OVO Invest yang bisa dipilih oleh kaum milenial nih untuk belajar mulai investasi. Nanti akan ada fund manager yang mengelola di OVO Invest itu, dan kami kerjasama dengan Dareksa. Itu gimana itu bedanya OVO syariah dengan OVO yang standar atau reguler ya? Itu gimana tuh bedanya? Bedanya tergantung balik ke orangnya sendiri, dia mau berbasis syariah ataupun yang non syariah. Tapi pada prinsipnya sama-sama aja. Nah di OVO Invest ini yang hebatnya lagi, kita membuka peluang sebesar-besarnya bagi para pengguna OVO untuk bisa mulai berinvestasi atau belajar nabung di saham itu dari mulai nominal kecil, misalkan 20.000 atau 30.000 tuh bisa gitu untuk beli reksadana itu. Kan biasanya kan kalau kita kan mau belajar investasi kan harus buka rekening saham dulu di lembaga lain dengan jumlah nominal sekian. Nah kalau di OVO tuh dengan jumlah kecil aja sudah bisa ikutan gitu ya untuk coba-coba bermain reksadana seperti itu melalui OVO Invest. Waduh, kalau ngomongin investasi nih Mas ya, apalagi kedengeran sampai telinganya orang-orang milenial yang kaum rebahan ini yang nggak mau kerja susah, maunya investasi aja sambil rebahan. Nah, ini juga boleh nih dibagikan tipsnya dan juga triknya nanti untuk join atau menggunakan layanan investasi melalui OVO tadi. Betul. Caranya cukup mudah, nanti tinggal buka aplikasi OVO aja. Kemudian setelah dibuka aplikasi OVO itu di tombol bawah itu ada pilihan namanya finansial kamu. Nah, tinggal diklik aja beli misalkan. Nah, kemudian di situ nanti sudah ada pilihan-pilihan mau beli reksadana yang mana, misalkan mau yang syariah atau yang non syariah itu juga bisa. Kemudian harga per unitnya sudah ada di situ, tinggal klik beli aja, tapi jangan lupa harus top up OVO dulu ya, biar saldo OVO-nya ada gitu kan. Nah kemudian bisa langsung menikmati layanan dari OVO Invest. Dan keunggulan lain dari OVO Invest ini adalah pada saat nanti kita butuh uang gitu ya untuk kebutuhan kita, misalkan mau redeem ya, mau jual kembali atau mau narik uangnya, ini bisa langsung seketika juga kita bisa lakukan dari aplikasi OVO-nya, nanti uangnya bisa langsung masuk ke dalam OVO Cash kita. Jadi nggak perlu nunggu 1 atau 2 hari, dana itu kalau mau di redeem langsung bisa masuk. Seperti itu, Mbak Mega. Waduh, ini nggak usah wasting time gitu ya, nunggu. Biasanya kan ya, kalau rata-rata investasi ini kan harus nunggu berapa bulan atau jangka waktu tertentu baru bisa ditarik gitu kan ya. Ini ternyata enggak ya Mas ya? Langsung bisa sewaktu-waktu gitu ya. Bisa
seperti itu. Oke, mungkin bisa diupdate nih Mas mengenai pencapaian Anda sendiri untuk OVO-nya sendiri nih ya di wilayah Jawa Timur atau Surabaya gitu. Iya, untuk OVO sendiri di Jawa Timur saat ini memang kita sudah cukup luas ya dikenal di wilayah Jawa Timur. Saat ini jumlah pengguna kami di Jawa Timur itu kurang lebih sekitar 2,3 juta lebih. Itu data dari tahun 2020. Nah, kami sendiri sudah ada di hampir di seluruh wilayah di Jawa Timur. Bapak Ibu nanti kalau misalkan jalan-jalan, misalkan ke mall gitu ya, itu juga misalkan di Kediri gitu ya, bagian di Kediri atau di Sidoarjo, misalkan di Lipo Plaza Sidoarjo, itu pun juga sudah bisa membayar parkir juga menggunakan aplikasi OVO. Nah, untuk Jawa Timur sendiri kita masih terus aktif, kita mendorong para pelaku UMKM di Jawa Timur untuk bisa lebih masuk ke dalam inklusi keuangan, menjadi merchantnya OVO. Semoga nanti ke depannya di Jawa Timur nanti itu bisa semua bisa terdigitalisasi lah dari seluruh pembayaran seperti itu. Karena manfaatnya juga banyak sekali buat para pelaku merchant ya, para pelaku UMKM ya, dalam hal penerimaan digital pembayaran. Dan tentunya buat kita para pengguna juga akan jauh lebih mudah jika melakukan pembayaran menggunakan aplikasi digital. Tadi Mbak Mega di awal sempat bilang kalau ketinggalan dompet mungkin hal yang biasa ya Mbak. Tapi kalau ketinggalan handphone udah jauh juga baik lagi Mbak. Iya bener banget itu saya banget, lebih baik ketinggalan duit daripada HP gitu, karena HP ini bisa transaksi juga gitu loh. Iya, boleh juga nih Mas disampaikan juga untuk saat ini mungkin ada kendala nggak sih untuk dari UMKM yang udah join menggunakan aplikasi OVO sendiri gitu? Kendala ya, kendala yang spesifik sih belum ada ya Mbak Mega, karena kalau dari hasil dari hasil beberapa survei memang banyak UMKM yang terbantu ya dengan adanya penggunaan aplikasi OVO ya. Dan memang kami di OVO sendiri berdasarkan hasil survei KOR juga kurang lebih sekitar ada sekitar 70% yang memang terbantu usahanya setelah bekerja sama atau menjadi merchantnya OVO, seperti itu. Untuk sisanya mungkin kendala yang secara umumnya ini bagi UMKM yang menggunakan sebagai pengguna OVO ini kira-kira apa? Kendala secara umum ya mungkin hal-hal sifatnya lebih teknis kali ya Mbak. Kalau kendala umum ya, misalkan handphonenya hilang. Nah jadi lagi jualan handphonenya tiba-tiba ditinggal sholat sebentar handphonenya hilang. Nah mungkin kendala itu aja sih Mbak. Kemudian penggantian nomor handphone, karena di OVO sendiri kan kami sebenarnya ada punya aplikasi atau dashboard ya, bentuknya aplikasi buat para pelaku UMKM atau yang berjualan ya, yang telah gabung menjadi mungkin OVO, itu namanya OVO Merchant, aplikasi OVO Merchant. Nah aplikasi OVO Merchant ini memang dia berbeda dengan aplikasi OVO pengguna gitu. Jadi dia OVO Merchant itu tuh sebagai dashboard untuk memantau atau memonitor transaksi hariannya si merchant. Nah, aplikasi itu memang harus diinstal melalui Play Store ya di device-nya si penjual. Nah, di situ kadang-kadang berisi informasi penting seperti rekapan hasil penjualan, kemudian mutasi rekeningnya, berapa jumlah uang yang ditransfer ke rekeningnya dari hasil penjualannya. Nah, itu tuh juga harus waspada juga. Kenapa? Karena ini juga berkaitan sama kode keamanan ya. Terutama ini juga melalui momen ini saya juga mesti mau mengingatkan juga kepada para pendengar, jangan pernah
kita itu memberikan kode OTP. Kode OTP itu one time password ya, kepada pihak manapun juga dari OVO. Jadi kalau ada yang telepon, ada pihak manapun lah menghubungi kita gitu ya, minta, Bapak tadi ada kode OTP-nya dari kami dari OVO, boleh minta Pak kode OTP-nya. Nah itu Bapak Ibu minta tolong jangan pernah memberikan, karena saat ini tuh banyak orang yang coba-coba untuk melakukan tindakan kejahatan dengan memanfaatkan kelengahan atau ketidaktahuan dari para pelanggan, seperti itu Mbak Mega. Jadi banyak sekali ya modus tindak kejahatan untuk menggagalkan, membuat sesuatu yang buruk kepada orang-orang ini. Iya, mungkin ini kita bergeser ke tim redaksi karena ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ternyata ini ya. Antusias dari sahabat Jawa Timur juga ternyata banyak sekali ini ya. Boleh kita ke redaksi terlebih dahulu untuk ya silakan. Ya, ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp dari Pak Wawan di Balong Tani. Pak, 3 hari lalu saya tuh upgrade ke Premier. Nah, uang saya ini belum masuk sampai hari ini. Nah, terus saya tinggal gitu aja. Kira-kira masih ada harapan uang saya kembali atau tidak? Kemudian dari Twitter. Mungkin satu-satu terlebih dahulu langsung dijawab ya oleh Mas Andri. Boleh ditanggapi Mas Andri tadi pertanyaannya? Iya. Yang bersangkutan top up kah atau transfer? Iya tadi boleh? Hanya upgrade ke Premier gitu. Upgrade ke Premier tayang. Baik. OVO memang ada dua layanan. Yang pertama OVO Club dan OVO Premier. Kalau OVO Club itu sesuai dengan arahan dari atau aturan dari Bank Indonesia itu hanya bisa saldonya maksimal 2 juta. Kemudian untuk yang OVO Premier itu bisa cash in cash out-nya itu maksimal bisa 20 juta. Pada saat pelanggan mempunyai saldo OVO Cash, posisinya masih sebagai OVO Club, pada saat dia upgrade ke OVO Premier, saldonya harusnya tetap ada, tidak akan hilang. Seperti itu. Jika ada kendala nanti bisa menghubungi customer service OVO di cs@ovo.id. Seperti itu. Oke, jadi ini untuk pengembaliannya itu bisa diretur melalui CS OVO itu tadi ya Mas ya? Nanti kendalanya bisa dibantu. Oke, kalau gitu. Ya itu tadi Mas Wawan ya di Balong Tani, mungkin bisa terjawabkan ya sedikit untuk kendalanya. Mungkin bisa dibacakan kembali dari pertanyaan yang masuk. Selanjutnya dari Twitter tadi, @Aki_Ahmad. Sebenarnya seberapa cepat sih Pak penggunaan payment digital ini untuk OVO sendiri sebagai orang awam belajar menggunakannya, seperti itu? Baik, monggo silakan dijawab Mas. Baik, transaksi digital melalui OVO ya, misalkan di merchant offline ya, itu cepat sekali. Tinggal klik, scan dan bayar, itu mungkin nggak lebih dari 1 menit ya mungkin, seperti itu. Jadi cepat sekali dan mudah juga, seperti itu. Ya, ini ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Watini di Jabon. Saya ini pengguna OVO, tapi saya tidak bisa menggunakan retur atau menarik dari pembiayaan yang sudah masuk. Ini bagaimana cara pengelolaannya? Menarik dari pembiayaan yang sudah masuk. Iya, mungkin ini transaksi yang sudah masuk ke OVO-nya Ibu Wati, lalu ingin menarik mungkin. Membatalkan transaksi mungkin. Iya, mungkin. Iya. Baik, terima kasih banyak. Saat ini memang dari aplikasi OVO sendiri tidak bisa membatalkan transaksi pembayaran. Jadi kalau seumpama Bapak Ibu nanti masih ada kendala, itu bisa menghubungi CS OVO, nanti akan dibantu masalahnya. Kecuali Bapak Ibu sebagai merchant OVO ya, artinya yang berjualan dan sudah terdaftar menjadi merchant OVO, itu di aplikasi OVO merchant-nya itu bisa melakukan refund jika ada kesalahan nominal, misalkan harusnya bayar 10.000 tapi inputnya 100.000, itu bisa seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Galang di Balong Tani. Pak, apakah boleh dana dari OVO ini ditransfer ke bank
tapi dari bank ini diinvestasikan di bank itu sendiri? Pada prinsipnya jika memang pelanggan sudah menjadi OVO Premier, maka pelanggan bisa melakukan transfer out atau melakukan transfer keluar dari saldo OVO Cash-nya ke bank manapun juga bisa. Gitu. Jadi pada saat dana tersebut sudah berhasil ditransfer ke bank yang dituju, maka penggunaan dananya sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab dari si pemilik rekening. Demikian. Mau diinvestkan juga boleh, mau dihabiskan juga boleh. Demikian. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk melalui Instagram nih, ada @Desya Purnawi. Tadi jam 11 top up. Ada notif masuk tapi ketika mau transaksi tulisannya di layar gagal memuat konten. Nah ini gimana ya, padahal sinyal wifi aman. Apakah OVO ada gangguan? Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya atas kendala yang terjadi. Kami informasikan saat ini tidak ada kendala. Mungkin bisa di sign out, sign in dulu aplikasinya. Kemudian bisa dibantu untuk clear kaca juga. Clear kaca dulu. Nanti seumpamanya misal ada kendala, silakan menghubungi customer service OVO, nanti akan dibantu masalah. Seperti itu. Oke, nah ini untuk UMKM Sidoarjo atau wilayah Jawa Timur yang tertarik untuk mengikuti atau menggunakan payment digital OVO, bisa langsung menghubungi pihak mana nih? Baik, terima kasih banyak. Saya mungkin mohon izin akan membacakan nomor telepon. Boleh. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung menjadi merchant OVO, nanti dapat menghubungi Bapak Indra Arya. Ya, saya ulangi lagi, Bapak Indra Arya di nomor telepon 0811 3191 559. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu yang ingin mendaftar menjadi merchantnya OVO dapat menghubungi Bapak Indra Arya dengan nomor telepon 0811 3191 559. Nanti kami akan membantu proses pendaftaran merchantnya Bapak Ibu semua. Demikian. Oke, mungkin ada closing statement Mas untuk program Teknopedia di sore hari ini mengenai tema serba-serbi pembayaran digital. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Radio Suara Sidoarjo dan kepada Ibu Diah juga dari Anugerah Pratama atas fasilitasi diskusi kita sore hari ini. Dari OVO sendiri sebagai closing statement kami berkomitmen untuk mendukung UMKM, masyarakat, serta pemerintah Indonesia. Kemudian sebagai tambahan informasi, hingga akhir Juni 2021 terkait membantu program pemerintah, OVO telah menyalurkan lebih kurang dari 6,3 triliun dana bantuan pemerintah ke 2,6 penerima kartu prakerja. Dan ini menjadikan OVO sebagai mitra resmi pembayaran digital yang paling dipilih di antara para penerima kartu prakerja. Kami mendukung penuh upaya dari pemerintah dalam hal digitalisasi pembayaran di seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang di Jawa Timur. Demikian Mbak Mega, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya berkesempatan untuk hadir di program Teknopedia di sore hari ini ya Mas Andri selaku Regional Manager OVO Jawa Timur, dan juga terima kasih juga untuk Mbak Dia tadi sebagai moderator perantara dari Anugerah Pratama. Dan tentunya Suara Sidoarjo ini bekerja sama bersama Anugerah Pratama di program Teknopedia di sore hari ini. Dan terima kasih buat sahabat Jawa Timur yang sudah meluangkan waktunya dan juga partisipasinya interaktif bersama kami di program Teknopedia di sore hari ini.
Dan tentunya sahabat, terima kasih juga untuk radio yang sudah menyiarkan juga di program Teknopedia sore hari ini. Ada RSAL Nganjuk FM 105,3, ada Praja Angkasa Terenggalek FM 88,9, ada RGR Tulungagung FM 90,1. Dan tentunya sahabat, program Teknopedia ini hadir setiap hari Selasa pukul 3 hingga 4 sore. Tentunya di mana? Ya, tentunya di YouTube Suara Sidoarjo dan juga direlay oleh beberapa radio Jawa Timur tentunya. Dan terima kasih banyak atas kehadirannya. Salam sehat dan juga semangat untuk menyasar ya. Iya. Baik sahabat, untuk itu bagi sahabat yang ingin menyaksikan siaran ulangnya bisa langsung aja kunjungi channel YouTube kami di Suara Sidoarjo Channel. Dan tentunya sahabat yang sudah berinteraktif bersama kami, terima kasih juga. Saya Mega Laksana, pamit undur diri di program acara sore hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih.